Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyana. Saya di sini akan mempresentasikan ulang tentang teori organisasi. Untuk pokok bahasanya, yang pertama adalah definisi besaran organisasi, yang kedua teori besaran imperatif, yang ketiga hubungan besaran dan struktur, yang keempat masalah-masalah dalam besaran organisasi, yang kelima adalah komponen administratif dalam besaran organisasi. Untuk selanjutnya ilustrasinya seperti ini. Selanjutnya besaran organisasi. Lebih dari 80% penelitian menggunakan besaran organisasi sebagai variabel yang secara umum didefinisikan sebagai jumlah total pegawai. Untuk selanjutnya definisi besaran organisasi. Namun demikian, definisi besaran organisasi dari pendekatan jumlah manusia dalam organisasi mengandung kelemahan dan mendapatkan kritik. Yang pertama, manusia dan interaksinya yang terstruktur, maka jumlah manusia dalam organisasi harus menjadi pertimbangan utama dalam mengukur besaran organisasi dibanding pendekatan ukuran lainnya. Dan yang kedua, jumlah keseluruhan pegawai berkolerasi sangat tinggi dengan ukuran populer lainnya tentang besaran organisasi. Yang ketiga, jumlah karyawan dapat menjadi alat pengukur yang cukup akurat dalam organisasi. Yang keempat, jumlah total pegawai mungkin dapat menjadi ukuran yang akurat bagi organisasi yang hanya memiliki pegawai purna waktu. Namun, tidak akan sama untuk organisasi yang memiliki pegawai paruh waktu atau musiman. Yang kelima, penggunaan perhitungan berdasarkan jumlah total pegawai sebagai ukuran dari besaran organisasi bersifat mencampuradukkan besaran dengan efisiensi. Selanjutnya, teori besaran imperatif. Salah satu argumen paling kuat mengenai pentingnya besaran sebagai sebuah determinan struktur dibuat oleh Dr. Blau. Yang pertama, besaran adalah determinan paling penting yang mempengaruhi kondisi struktur organisasi. Untuk selanjutnya, berdasarkan kajian di berbagai lembaga pemerintah, universitas, dan lembaga yang menyimpulkan bahwa besaran adalah kondisi paling penting yang mempengaruhi struktur. Selanjutnya, teori besaran imperatif. Menurut penelitian University of Aston di Inggris, penelitian yang dilakukan meninjau 40 organisasi dan menemukan bahwa yang pertama, peningkatan besaran dihubungkan dengan spesialisasi dan formalisasi yang besar. Untuk yang kedua, peningkatan skala kegiatan akan meningkatkan frekuensi dari kejadian yang berulang dan pengulangan keputusan sehingga standarisasi lebih disukai. Untuk selanjutnya adalah kritik terhadap teori besaran imperatif. Yang pertama, kajian independen memperlihatkan bahwa besaran tidak mempunyai dampak atau hanya berdampak minimal terhadap struktur. Untuk yang kedua, ada bukti bahwa besaran mempengaruhi struktur hanya pada organisasi yang mempunyai manajer profesional, namun bukan di antara organisasi yang dikontrol oleh pemilik. Menurut Chris R. Chris, besaran mungkin ada kaitannya dengan struktur, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa besaran menyebabkan struktur. Dan untuk selanjutnya adalah kritik terhadap teori besaran imperatif atau lanjutan. Menurut Mayher DKK adalah kritik terhadap Blau. Penelitian Blau mengenai hubungan antara besaran dan kompleksitas merupakan kepastian matematik yang hanya berlaku jika probabilitas yang setara ditetapkan terhadap semua kemungkinan kombinasi struktural. Dan yang kedua, menurut Aldrich, kritik terhadap Aston, besaran adalah hasil, bukan penyebab. Teknologilah yang akan menentukan struktur yang pada gilirannya akan menentukan besaran. Sedangkan hubungan besaran dengan struktur adalah yang pertama, besaran dan kompleksitas, yang kedua besaran dan formalisasi, yang ketiga besaran dan sentralisasi. Untuk yang pertama, besaran dan kompleksitas, dalam organisasi pemerintah, besaran mempengaruhi kompleksitas, tetapi berbanding terbalik, makin besar organisasi, maka semakin sederhana karena pekerjaan bersifat rutin. Dalam organisasi perusahaan, besaran organisasi mempengaruhi kompleksitas secara berbanding lurus, artinya sangat besar organisasi,
Semakin banyak target yang harus dicapai, maka semakin kompleks organisasi perusahaan tersebut. Yang ketiga, jika manajer diberikan kekuasaan besar, misal diberi kewenangan membentuk unit tambahan, struktur menyebabkan besaran. Manajer bisa membuat struktur menjadi lebih kompleks. Untuk poin kedua adalah besaran dan formalisasi. Formalisasi menunjukkan tingginya standarisasi atau pembukuan tugas-tugas maupun jabatan dalam organisasi. Jadi, semakin tinggi derajat formalisasi, maka semakin teratur perilaku bawahan dalam suatu organisasi. Sedangkan hubungan antara besaran dan formalisasi sangat tinggi, positif, dan secara statistik berperan penting. Formalisasi sendiri adalah salah satu alat manajemen untuk mengontrol perilaku para pegawai. Dua metode pengawasan langsung dan penggunaan peraturan yang diformalisasikan. Sehingga makin besar organisasi, maka meningkat formalisasinya. Yang ketiga, besaran dan sentralisasi. Hubungan besaran dan sentralisasi tidak terlalu berkaitan, namun sebaliknya dengan desentralisasi. Hubungan besaran dan sentralisasi atau desentralisasi tergantung pada pengelolaan. Pemilik organisasi sentralisasi, pengelolaan yang profesional desentralisasi. Sedangkan keinginan untuk mempertahankan kontrol oleh pemilik dan mengabaikan tidak memperhitungkan kerugian dalam efektivitas organisasi. Untuk masalah-masalah dalam besaran organisasi, pada waktu jumlah pegawai operasional meningkat akan berpengaruh terhadap pegawai administratif. Pada waktu jumlah pegawai operasional meningkat akan berpengaruh terhadap pegawai administratif dan staf pendukungnya. Teori organisasi dapat diterapkan pada organisasi kecil. Yang pertama, perdebatan mengenai komponen administratif yang tercantum dalam hukum Parkinson. Hukum Parkinson sendiri terdiri dari suatu pekerjaan akan berkembang apabila banyak waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya, tidak dibutuhkan atau hanya sedikit terjadi hubungan antara pekerjaan yang harus dilakukan dan besarnya staf untuk pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya, jumlah pejabat dalam suatu organisasi dan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan sama sekali tidak saling berhubungan. Selanjutnya, komponen administratif dalam besaran organisasi. Berkaitan dengan besaran organisasi, terdapat beberapa penelitian yang disebut komponen administratif yang berkaitan dengan birokrasi. Jika kita menggunakan konsep tata nilai Porter, maka aktivitas-aktivitas organisasi yang sangat mendasar terdiri dari yang pertama, aktivitas pokok yang menciptakan nilai, dan aktivitas-aktivitas pendukung yang dibutuhkan organisasi agar mampu menjalankan aktivitas-aktivitas pokok. Untuk selanjutnya, komponen administrasi dalam besaran organisasi. Terdapat beberapa argumentasi berkaitan dengan komponen administratif dalam besaran organisasi ini, yaitu 1. Argumentasi korelasi positif, yang kedua argumentasi korelasi negatif, yang ketiga argumentasi kurvilinear. Komponen administratif. Yang pertama, argumentasi korelasi positif. Pada saat besaran organisasi berkembang, komponen administratif relatif bertambah secara tidak proporsional. Untuk yang kedua, argumen korelasi negatif. Komponen administratif menurunkan pada saat besaran organisasi meningkat. Jika sebuah organisasi tumbuh, harus ada pengurangan proporsi pegawai yang dialokasikan untuk mengerjakan aktivitas yang tidak langsung. Untuk argumentasi kurvilinear, hubungan besaran komponen administrasi tidak linear. Pada saat organisasi keluar dari kategori kecil, maka besar merasakan keuntungan dari economic of scale. Tapi ketika sudah menjadi besar, organisasi akan kehilangan keuntungan tersebut dan menjadi kompleks sehingga membutuhkan peningkatan komponen administratif untuk koordinasi dan kontrol. Kesimpulannya adalah organisasi belum efektif dan efisien. Pahami besaran organisasi dan korelasinya dengan kompleksitas, formalisasi, skema pengambilan keputusan, atau dengan cara sentralisasi atau desentralisasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.